Nah Sobat PTT Lubricants, balik lagi bersama gua Angga Day di channel YouTube PTT Lubricants Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang biasanya dialami oleh beberapa user atau pengguna kendaraan nih yang memang aware sama kendaraannya. Apa itu? Yaitu adalah penyusutan pelumas. Nah ini memang salah satu hal yang mungkin sebagian besar dari kita udah pernah ngalamin lah ya, tentang penyusutan pelumas ini, terutama buat yang aware nih sama kendaraan. Karena untuk penyusutan pelumas itu kemarin yang waktu paling parah kita lihat itu adalah di pergantian pelumas untuk ojol nih, ya kan, beberapa waktu yang lalu lah. Kita lihat itu pelumasnya sampai bener-bener kosong. Nah, lah, olinya kagak. Motor Beat putih, Gak ada olinya. olinya habis. nah, apalagi mungkin kalian pernah nih ngalamin baru diisi baru 1000 kilo atau 1500 atau sebulan, ya kan, kok nyusutnya udah parah banget gitu. Atau beberapa minggu lalu baru diisi kok udah parah banget nih nyusutnya. Nah, apakah ini normal nih kalau kita ngalamin kayak gini? Atau ini adalah masalah yang serius kalau ada di mesin kendaraan kita? Nah, di video ini kita akan bahas beberapa penyebab kenapa oli mesin itu cepat habis pada kendaraan. Kalian wajib banget nonton sampai habis biar informasinya tersampaikan secara sempurna ya. Dan kita open diskusi juga di kolom komentar untuk setiap video-video kita. Nah, faktor pertama yang akan kita bahas dari pengurangan oli ini adalah kebocoran. Ya, ini mungkin faktor umum atau paling umum yang kita bisa lihat dari kendaraan ya. Ada kebocoran atau enggak sih pada pelumas yang ada di dalam mesin itu? Nah, cara ngelihatnya gimana? Kita lihat di bawah blok mesin atau di sekitar blok. Itu ada oli yang rembes enggak? Karena memang kalau mesin itu rapet, sil-silnya rapet, itu pasti nggak ada yang rembes nih olinya. Karena gue udah buktiin nih waktu gue solo touring memang mesin gue tuh nggak ada bercak-bercak oli ya. Bercak-bercak oli yang dari mesin. Tapi kalau untuk dari pelumas rantai itu wajar. Itu kita pasti bisa lihat kok dari mana yang dari mesin atau dari pelumas rantai. Nah, biasanya kebocoran ini dari gasket ya atau packing atau seal ya kan, karet-karetnya, terus dari baut tab. Itu bisa jadi tempat untuk kebocoran pelumas. Atau mungkin yang paling parah adalah blok kita retak. Wah, itu sih yang paling ngeri ya, karena memang kalau sudah retak ya kita udah kemungkinan besar harus ganti blok gitu loh. Tapi kalau memang hanya sealnya aja, kita bisa ganti seal atau gasket ya, packing aja kita kita bisa ganti gasketnya atau tab olinya. Kalau nggak dol, kita bisa ganti bautnya aja gitu. Nah, itu penyebab pertama. Nah, penyebab kedua kenapa oli mesin kita itu berkurang adalah oli yang ikut terbakar pada ruang bakar ya. Nah, ini biasanya terjadi karena di ring piston ataupun di klep itu ada keausan nih. Jadi memungkinkan pelumas itu masuk ke ruang bakar dan sedikit demi sedikit berkurang ya, walaupun persekian mili, tapi kan kita tahu 1 menit itu udah berapa banyak piston gesekan kan. Kita sekali idle aja kalau untuk motor gue itu 1500 rpm kalau nggak salah ya, rotation per menit, yaitu berapa kali pembakaran. Dan untuk perjalanan yang mungkin daily itu juga akan cepat menyusut. Nah, ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya adalah adanya asap putih kebiruan dan bau oli terbakar. Ini biasanya motor-motor yang kayak ini ya, kayak fogging ya kan. Kalau di jalan itu asapnya tebel banget. Itu biasanya cirinya oli ikut terbakar ya kan. Biasanya mungkin juga bisa baret nih dinding silindernya nih yang bergesekan langsung sama ring piston. Jadi penyebab masuknya oli ke ruang bakar gitu. Dan ini tentunya mengurangi volume oli yang ada di mesin kendaraan kita. Nah, faktor selanjutnya adalah kualitas pelumas yang buruk. Tentunya selain dari faktor internal kendaraan tadi ya kan.
seal ataupun kebocoran ya kan, ataupun klep, ring piston. Bisa juga dari indikasi adalah pelumas yang buruk yang kita gunakan nih. Karena memang setiap pabrikan itu punya racikan sendiri untuk pelumasnya. Mungkin ada yang memang kita nih pakai pelumas yang mungkin bagus nih di motor bebek nih, tapi kita pakainya di moge. Itu juga moge mungkin 250 cc ke atas lah gitu kan. Nah itu jadi adalah bisa bikin yang pelumasnya sebenarnya dipakai di motor bebek 110 cc itu oke gitu, kita pakai di motor yang nggak semestinya itu jadi kurang oke. Karena memang nggak diperuntukkan untuk motor tersebut ya kan. Karena pentingnya itulah sertifikasi dari pelumas ya kan. Kita lihat jaso sama apinya itu terdaftar atau enggak ya di jaso atau api itu biasanya kita bisa lihat kok, cek pendaftaran pelumas yang kita gunakan itu sebenarnya udah benar-benar terdaftar atau belum ya kan. Kita cek untuk melihat kualitas pelumas tadi yang kita gunakan, apakah sertifikasinya udah terdaftar di jaso, di api, AC atau yang semacamnya, dan apakah sertifikasinya udah update di di badan sertifikasi pelumas tadi ya kan. Karena kan mesin tuh setiap tahun, beberapa tahun mungkin itu terus beregenerasi lah ya, mengeluarkan inovasi-inovasi baru, dan tentunya butuh teknologi pelumas yang lebih baik setiap tahunnya ya kan. Mungkin setiap beberapa tahun pelumas juga akan upgrade ikut karena kita mengikuti kemajuan dalam teknologi mesin kendaraan gitu loh. Nah makanya kalian harus wajib banget pilih pelumas yang berkualitas. Kalau gue kemarin pengalaman pribadi ya, lagi-lagi pakai PTT Challenger Superbike 3.500 kilo itu dari Jakarta ke Sabang nggak ada penyusutan tuh. Jadi memang selain motor gue oke, ya kan pelumasnya juga oke. Selanjutnya adalah keadaan overheat pada mesin. Overheat mesin ini bisa membuat pelumas menjadi lebih cepat menyusut. Nah biasanya penyebabnya apa sih mesin kita jadi overheat? Radiatornya bermasalah ya kan, terus kipasnya radiatornya bermasalah juga, atau mungkin coolant-nya habis, kita nggak pernah cek coolant ya kan. Jadi memang coolant ini juga punya kualitas-kualitas tertentu ya. Dan biasanya kalau coolant yang bagus itu adalah coolant yang didesain untuk kendaraan gitu loh. Karena balik lagi coolant itu bukan cuma air, tapi dia ada konsentrat dan zat-zat tertentu yang harus memenuhi syarat nih. Nah kalian wajib banget cek ketika kalian beli coolant nih sebenarnya isinya apa. Ya jangan sampai kalian beli coolant ternyata memang ini hanya air atau yang dikasih berwarna, tapi lihat juga nih kandungannya apa di coolant tersebut. Itu makanya ada lagi-lagi yang membedakan coolant yang berkualitas dan ada juga yang murah mungkin. Ya itu tadi, kalian mau makan nasi pakai telur itu lebih murah daripada nasi dengan lauk yang memenuhi vitamin, mineral, protein. Nah itu tentunya akan berdampak di jangka panjang gitu loh. Itu bisa jadi salah satu indikator coolant-nya kurang kuat ya kan, terus habis, terus jadi overheat, olinya deh jadi keberatan mendinginkan mesin, menguap gitu loh. Faktor selanjutnya adalah saringan oli yang tersumbat dan juga selang hawa yang nggak lancar ya. Nah ini juga bisa jadi salah satu penyebab pelumas itu jadi cepat menguap. Ya fungsi selang hawa itu kan untuk membuang mesirkulasikan uap yang ada di dalam mesin ya, itu penting banget sih di dalam kendaraan. Jadi jangan sampai tersumbat. Nah kalau kotor mesin itu tekanannya akan naik ya, karena kan tersumbat tuh. Jadi akan membuat oli itu cepat menguap karena mungkin filter olinya kotor ya kan. Kalau kotor juga filter oli itu nyemburin olinya jadi lebih berat ya kan, tekanannya naik. Dan kalau selang hawa itu tersumbat, dia di dalam mesin itu akan tekanannya naik juga, jadi akan membuat oli cepat menyusut gitu. Nah selanjutnya adalah mesin yang udah tua. Nah kenapa mesin yang udah tua? Karena mesin yang udah tua itu kita pernah bahas. Kalau teman-teman tanya mesin mobil saya udah 10 tahun nih, kalau dari manual booknya sekian, atau mesin saya udah 100.000 kilo, dari manual booknya SAE olinya sekian, misalnya awal beli 0W20 gitu, tapi udah 10 tahun udah di atas 100.000, itu kita harus melakukan
naik viskositas ya kan. Jadi misal 0W20 kita naikin jadi 5W40 atau 10W40. Karena apa? Karena memang mesin yang udah tua itu dia memiliki celah atau kerapatan yang lebih lebar. Jadi kita wajib sebenarnya lebih disarankan sih untuk melakukan upgrade SAE pelumas kita untuk mengimbangi celah komponen mesin tersebut gitu loh. Karena kalau mesin tua itu ya mungkin celah-celah ring piston atau mungkin silinder katupnya itu udah mulai longgar. Jadi kalau memang kita nggak rutin melakukan perawatan itu bisa jadi membuat oli juga menguap dari masuk ke saluran bakar tadi, jadi ikut terbakar gitu kan. Nah, faktor selanjutnya adalah cara berkendara. Mungkin motor yang sama, misal ya kita punya motor 250 cc firing nih. Kita pakai di jalan raya ya kan, kita pakai slow riding, terus motor itu juga kita pakai balapan di sirkuit, nih Sentul deh. Itu kita pakai di RPM tinggi terus ya kan, terus akselerasi tinggi. Itu pasti kondisi pelumasnya akan berbeda gitu loh. Mungkin kalau kita berkendara di jalan santai, itu pelumas bisa jadi lebih awet. Ya, tapi kan kalau kita di sirkuit kita butuh akselerasi yang tinggi sama RPM yang tinggi juga nih. Nah, biasanya teman-teman yang juga suka kebut-kebutan nih di jalan nih, itu bisa menjadi salah satu penyebab pelumas tuh menyusut nih, karena memang motor itu dipaksa terus berakselerasi tinggi, ya kan. Jadi memang karena panasnya mesin tadi ya kan, terus pelumas itu harus terus melindungi ekstra ya, jadi akhirnya pelumas itu menguap. Karena balik lagi, pelumas itu adalah pelindung yang memang digunakan untuk mesin kendaraan gitu loh, agar mesin kendaraan ini menjadi lebih awet. Dan sebenarnya ada juga ya, ini gue sering banget denger dari beberapa teman-teman riders kalau memang ada mesin yang hampir oli nih, ya kan? Itu gue juga nggak tahu. Nah, jadi memang ada mesin yang kalau diisi oli, dia tuh bikin oli cepat habis, ya cepat menyusut, ya kan? Beda sama mesin yang gue pakai di motor gue kemarin yang Solo Touring 0 km Sabang sama Timur Leste, itu dia lebih oke lah, dan karena dia nggak vampir oli ya. Jadi kenapa gue kemarin berani pakai motor gue PTT Challenger Superbike 1040 di 6.500 kilo dan ganti oli setiap 3.500 itu ya, Jakarta Sabang, dan 4.000 kilo Jakarta Kupang baru ganti oli dengan medan yang ekstrim, cuaca yang panas ya kan. Kenapa gue berani? Karena gue percaya mesin gue itu gue rawat terus gitu loh. Walaupun gue nggak pernah bongkar mesin ya, gue percaya mesin gue itu oke untuk dipakai di jarak 800 kilo sehari, 500 kilo sehari, 600 kilo 24 jam itu gue tempuh. Karena gue percaya sama mesin gue, dia nggak vampir oli. Jadi kemarin nggak nyusut di 3.500 kilo Jakarta Cabang. Nah, di 4.000 kilonya ada penyusutan 100 mili. Nah, ini teman-teman dari 1 liter ya, gue isi 1 liter ya. Nah, ini teman-teman wajib tahu nih, memang pelumas itu wajarnya menyusut di kondisi tertentu ya. Misalnya kayak udah 2.000 kilo nih, itu biasanya memang ada penyusutan, tapi ada toleransinya. Kalau nggak salah itu, ntar gue cantumin ya, dia nggak boleh lebih dari misalnya berapa persen gitu loh. Tapi kalau masih di atas itu normal, dengan misal penggunaan 2.000 kilo maksimal 3 bulan atau maksimal 6 bulan. Itu masih normal kalau ada penyusutan di bawah angka yang tertera ini gitu loh. Karena memang pelumas itu kenapa menyusut? Ya salah satunya adalah panas mesin tadi. Dia jadi mengorbankan dirinya untuk melindungi mesin. Dia pelumasnya makin menyusut, aditifnya makin lemah lama kelamaan gitu loh. Ya biarinlah dia yang istilahnya melemah ya kan, aditifnya habis segala macam, tapi mesin kita aman gitu. Nah, itulah memang tadi ada nilai toleransi yang dibolehkan untuk penguapan pada pelumas. Jadi nggak serta-merta pelumas tuh nggak boleh nguap sama sekali pada kendaraan gitu. Begitulah pembahasan kita mengenai pelumas kendaraan yang cepat habis ya. Kalau pengalaman pribadi gue sih, gue geber
di 3.500 kilo Jakarta Sabang sehari 800 kilo, sehari 500 kilo, 600 kilo itu nggak ada penyusutan ya kalau di gua. Kalau yang ke Jakarta Timur Leste kemarin kita dari Jakarta ke Situbondo, ke Lombok, ke Sumbawa, Flores, Rote, Kupang, Timur Leste, Kupang lagi itu hanya menyusut 100 mili di 4.000 kilo. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman seputar pelumas nih, teman-teman boleh sharing. Dan mungkin kalau teman-teman ada ide yang lain untuk materi selanjutnya, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Nanti kalau kira-kira oke, kita akan buatin videonya. Thank you yang udah menyimak video kali ini. Gua Angga Day pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.